Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani dari kelas 12 LPL. Di sini saya sebagai moderator dalam materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Bapak Sudibyo MPD. Kepada beliau, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik baru. Selamat datang di SMK Negeri 21. Selamat bergabung di keluarga SMK Negeri 21. Dan Bapak ucapkan selamat kepada kalian semuanya yang pada tahun ajaran 2020-2021 ini kalian diterima di SMK Negeri 21 yang sudah melalui persaingan yang sangat ketat. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan memberikan materi tentang kepemimpinan. Sebelum Bapak memberikan materi kepemimpinan, Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak dulu. Nama saya adalah Sudibyo, kemudian tempat tanggal lahir saya adalah Purworejo. Purworejo itu di Jawa Tengah, bagian selatan, yaitu tanggal 26 Agustus 1970. Kemudian rumah saya tidak jauh dari sini, itu Taman Kebalen Indah Mabelan di Bekasi Utara. Kemudian pendidikan saya menyelesaikan S1-nya di IKIP Negeri Yogyakarta, kemudian S2-nya di Universitas Negeri Jakarta, dan saya mengajar di SMK Negeri 21 ini adalah bidang studi olahraga. Nanti yang olahraga kalau sudah situasinya normal, kita olahraga bersama-sama agar badan kita sehat. Kemudian saya mengajar di SMK Negeri 21 ini semenjak tahun 1999 sampai sekarang. Baiklah, tanpa panjang lebar, Bapak akan sampaikan tentang materi kepemimpinan. Adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau kalian nanti menjadi pemimpin, harus bisa memimpin organisasi kalian. Harus punya ilmunya tentunya. Pendapat lain mengatakan, yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan. Pendapat lain juga tentang kepemimpinan adalah bentuk organisasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus juga. Kepemimpinan juga merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok memiliki keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya tersebut. Apakah tujuan kepemimpinan itu? Dalam pencapaian tujuan kepemimpinan dalam organisasi terdapat dua kepemimpinan yang orientasinya sama untuk mencapai tujuan. Yang pertama, kepentingan tujuan organisasi. Yang kedua, kepentingan tujuan orang yang berada dalam organisasi. Nah, di sini ada perbedaan antara kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan itu sudah Bapak sampaikan tadi. Ini tugas-tugas di dalamnya antara lain menegakkan kedisiplinan, yang kedua melaksanakan tugas yang benar, yang ketiga memberikan motivasi. Sedangkan manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian
penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur kepemimpinan, tentunya ada unsur-unsurnya yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, adanya pengikut atau bawahan, bisa juga sebagai anggota. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan yang tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang ya, masing-masing memiliki tugas yang tidak sama, dan tentunya bobotnya pun tidak sama, tetapi saling punya andil dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, pemimpin dapat mempengaruhi bawahan. Ini pemimpin harusnya bisa mengarahkan, mengajak bawahannya ke arah tujuan yang akan dicapai. Sedangkan fungsi kepemimpinan itu sendiri, satu adalah menetapkan arah kemana akan dibawa organisasi itu. Kemudian mengatur orang. Di sini ada yang menjadi bawahan atau anggota organisasi. Ini tentunya harus punya andil untuk kemajuan organisasi. Yang ketiga, memotivasi dan menginspirasi. Ini agar semua anggotanya bisa berfungsi secara aktif dan maksimal. Kemudian yang berikutnya, gaya-gaya kepemimpinan. Itu ada gaya kepemimpinan autokratis. Ini pemimpinnya sifatnya otoriter, semaunya sendiri, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bawahannya hanya sekedar menjalankan tugas. Kemudian gaya kepemimpinan demokratis. Nah, di sini nih yang banyak dianut ini adalah di mana semuanya diberikan wewenangnya luas kepada anak buahnya, sehingga semuanya tugas dan tanggung jawab dikerjakan secara tanggung jawab dan bersama-sama. Ini akan lebih baik. Kemudian gaya kepemimpinan bebas, laissez-faire. Ini kebalikan dari gaya kepemimpinan otoriter, autokratis. Nah, di sini ini pemimpin ya hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil, sedikit perannya, di mana bawahan yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Nah, ini kebalikan dari gaya kepemimpinan autokratis. Perannya banyak di anak buah. Kemudian teori kepemimpinan ini ada satu trait teori, yaitu tipe orang yang seperti apa yang menjadi pemimpin yang baik. Yang keduanya behavioral teori, apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Kemudian yang ketiga power and influence teori, apakah sumber kekuasaan pemimpin. Pendekatan penelitian tentang kepemimpinan. Yang pertama, sifat atau trait. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, pengaruh kekuasaan. Yang keempat, situasional. Pendekatan secara trait. Asumsi sejumlah orang yang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa sifat yang tidak dipunyai atau dimiliki oleh orang lain. Namun pendekatan ini banyak menuai kritik dari Stockdale yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses aktif dan bukan semata-mata kepemilikan sifat-sifat tertentu, tetapi adanya keterkaitan kerjasama antara anggota kelompok dan pemimpinnya. Yang kedua adalah pendekatan perilaku. Perilaku kepemimpinan itu secara dasar adalah bawaan lahir atau pemimpin sebenarnya bisa dipelajari. Dengan perspektif yang kedua dapat dirancang program-program kepemimpinan untuk membentuk perilaku individu yang efektif di dalam memimpin organisasi. Pendekatan pengaruh kekuasaan untuk selanjutnya. Di sini pendekatan pengaruh kekuasaan di mana aspek yang disorot adalah proses memimpin mempengaruhi pengikutnya. Seperti kedua pendekatan sebelumnya, pendekatan pengaruh juga memusatkan perhatiannya pada pemimpin dengan asumsi adanya hubungan sebab akibat.
dengan arah tunggal pemimpin bertindak dan para pengikutnya beraksi. Efektivitas juga terletak pada pemahaman tentang bagaimana memimpin dan pengikut lama-kelamaan saling mempengaruhi. Kemudian yang keempat, pendekatan situasional. Dalam pendekatan situasional, faktor-faktor kontekstual seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemimpin, sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik pengikutnya, pada hal itu harus diperhatikan. Pendekatan situasional juga menekankan faktor kontekstual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Variabel situasional yang penting seperti karakteristik bawahan, sifat pekerjaan pemimpin, jenis organisasi, dan sifat lingkungan eksternal. Demikian dari Bapak tentang dasar-dasar kepemimpinan. Untuk selanjutnya saya sudah cukupkan dulu, lain kali kita bisa panjang lebar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.